Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali untuk subscriber setia channel Koko Jersey. Dan buat yang baru pertama kali hadir, boleh dong sisihkan waktunya sebentar untuk klik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya di bawah nih Sobat Jersey. Well, di video kali ini kebetulan tidak memakai baju yang berwarna gelap seperti video-video yang biasa gitu ya. Karena kebetulan jersey yang akan kita bahas di video kali ini berwarna hitam juga nih Sobat Jersey. Dan sesuai judulnya, jersey yang akan kita bahas di video kali ini adalah jersey dari Persija yang edisi ulang tahun ke-94 nih Sobat Jersey. Ya, well, meskipun sudah telat 3 bulan gitu ya dari perayaannya, tapi biarlah gitu. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, Koko ingin buat disclaimer dulu di video ini. Oke, Koko mengakui jersey-nya ini dikasih, tapi semua pendapat yang muncul di video ini adalah dari saya pribadi, dan saya tidak memberikan video ini untuk direview ke yang memberi saya jersey ini gitu ya. So ya, tetap netral, tetap tajam seperti biasa gitu. Dan sebelum kita ke pembahasannya, Koko ingin ingatkan ke teman-teman untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, di tangan kita sekarang sudah ada jersey Persija edisi ulang tahun ke-94 nih Sobat Jersey. Jersey-nya sendiri hadir dengan warna hitam dan list yang berwarna emas begitu nih Sobat Jersey. Dan akan kita mulai bahas lebih mendalam, lebih mendetail dimulai dari areal kerah nih Sobat Jersey. Untuk kerahnya sendiri nih Sobat Jersey hadir dengan kerah ala polo shirt begitu nih Sobat Jersey. Yang mana areal kerah polo ini dilengkapi dengan 3 buah kancing nih Sobat Jersey. Atas, lalu di sini ada yang kedua dan yang ketiga nih Sobat Jersey. Dan di areal tengkuknya nih Sobat Jersey ada branding juara dan ada keterangan size nih Sobat Jersey. Lalu kita berlanjut ke areal dada nih Sobat Jersey. Di dada sebelah kanan terdapat branding juara, dan di dada sebelah kiri terdapat logo Persija nih Sobat Jersey. Untuk bahan logo juara dan logo Persijanya sendiri ini menggunakan material woven yang di press begitu nih Sobat Jersey. Dua-duanya sama. Lalu selanjutnya kita akan ke areal depan jersey secara keseluruhan nih Sobat Jersey. Well, yang terjadi nih cukup simple saja begitu nih Sobat Jersey. Ada garis titik-titik putus-putus begitu nih Sobat Jersey yang menghiasi sekujur areal jersey ini Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai detail kecil yang terjadi di jersey Persija edisi ulang tahun ke-94 ini nih Sobat Jersey. Di areal kiri bawah gitu ya Sobat Jersey terdapat tab autentik begitu nih Sobat Jersey. Fokus ya. Yang mana ada branding juara, ada tulisan to the next level, dan ada angka 94 nih Sobat Jersey. Yang mana di desain angka 94-nya itu cukup bagus gitu ya, karena mengandung tanda panah tersembunyi yang mengarah ke atas begitu nih Sobat Jersey. Senada banget dengan tema to the next level gitu nih menurut saya. Dan satu detail kecil yang menurut saya keren gitu ya, dan ini menunjukkan keseriusan juara dalam membuat suatu produk gitu ya Sobat Jersey. Di areal dalam gitu nih Sobat Jersey terdapat washing tag nih Sobat Jersey, yang mana berisi tata cara keterangan pencucian begitu nih Sobat Jersey. Dan kalau teman-teman yang masih penasaran dengan tata cara mencuci jersey yang baik dan benar supaya jersey kalian tidak gampang rusak, bisa diklik di card yang akan muncul di sini nih Sobat Jersey. Kembali ke washing tag-nya nih Sobat Jersey. Kalau kita bisa lihat ini ada sebuah jahitan begitu nih, yang mana kalau kita balik ada kancingnya nih Sobat Jersey. Kancing cadangan gitu. Well, yang kenapa menurut saya ini detail kecil yang menunjukkan keseriusan brand juara gitu ya. Well, mari kita bandingkan dengan brand-brand luar begitu ya. Di sini saya memiliki jersey Tottenham Hotspur. Saya lupa season berapa karena saya bukan fans Tottenham. Saya hanya kebetulan fansnya dari Son Heung-min begitu ya. Kalau kita lihat di areal yang sama nih Sobat Jersey, juga terdapat kancing cadangannya nih Sobat Jersey. Mengingat untuk kerahnya sendiri memiliki 2 kancing gitu. Jadi kalau copot satu masih ada cadangannya satu nih Sobat Jersey. Mari kita ke brand yang lain nih Sobat Jersey. Di sini kita memiliki jersey Real Madrid yang terbaru nih Sobat Jersey. Dan kalau kita lihat ke areal yang sama begitu ya, di washing tag-nya, di sekitar washing tag di bagian dalam gitu, ini terdapat
kancing cadangan juga nih Sobat Jersey. Dan kalau kalian kira semua brand luar itu menambahkan kancing cadangan gitu ya, kalian harus lihat ini. Ini ada jersey Reading Football Club yang waktu itu saya posting di Instagram karena namanya yang unik begitu ya. Aduh, kocak nih namanya nih. Kalau kita lihat di areal washing tag-nya, nih bisa dilihat tidak ada kancing cadangannya nih Sobat Jersey, tidak ada dimanapun. So ya, menurut saya dengan menyediakan kancing cadangan di jersey ulang tahun Persija ke-94 ini, itu menunjukkan keseriusan dari brand juara gitu dalam memperhatikan detail-detail kecil gitu ya. Ya katakan kalau kancingnya copot gitu, oh masih ada cadangan meskipun cuma satu begitu ya. Ya tapi it's good enough lah, karena brand-brand yang tadi juga Nike, Adidas dengan jersey Tottenham dan Real Madrid tadi juga memberikan satu gitu ya. Selanjutnya kita akan sedikit berbicara mengenai material yang terjadi di jersey ini nih Sobat Jersey. Well, somehow untuk materialnya ini sendiri gini. Kalau di jersey yang ulang tahun 93 itu ketika saya review saya bilang ini adalah spoiler untuk bahan season selanjutnya gitu ya. Namun di bahan jersey yang edisi 94 ini seolah-olah bahannya kembali ketika awal-awal masa kerjasama apparel juara dengan Persija, yaitu yang menggunakan bahan microdot begitu nih Sobat Jersey. Well, bukannya tidak nyaman, bukannya tidak ringan, bukannya tidak stretch gitu. Ini terbukti stretch banget gitu. Tapi ya tidak ada spoiler untuk bahan season selanjutnya di sini, dan bisa dimaklumi gitu ya, mengingat dari price point-nya juga jersey ini tidak mematok harga yang setinggi season lalu untuk jersey ulang tahunnya nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke areal belakang jersey nih Sobat Jersey. Tidak ada yang terjadi. Well, karena waktu itu ketika ke store-nya saya ingin menambah nameset yang edisi 94 ini itu harus di PO gitu namesetnya begitu, tidak ready begitu ya. So yang terjadi ya polos begitu, tidak ada apa-apa, hanya ada desain garis putus-putus yang terjadi seperti di areal depan tadi nih Sobat Jersey. Jersey Persija edisi ulang tahun 94 ini dipatok di harga Rp299.900 nih Sobat Jersey, alias Rp300.000. Well, menurut saya harga yang cukup masuk akal gitu ya, jika dibandingkan dengan materialnya, jika dibandingkan apa yang kalian dapatkan begitu nih. Dan well, tidak segila ketika jersey edisi ulang tahun 93 dirilis gitu ya. So ini untuk fans Persija tentunya gitu ya, obtainable banget lah menurut saya. Selanjutnya kita akan memakai jersey ini supaya saya bisa menceritakan ke teman-teman pengalaman apa saja yang terjadi ketika memakai jersey ini. Dan well, untuk konfigurasi kerahnya ini enak banget nih Sobat Jersey. Aku tuh bukan orang yang suka banget ngancing sampai atas, tapi demi video ini saya coba gitu ya untuk ngancing sampai atas, dan ternyata masih nyaman begitu nih Sobat Jersey. Dan well, kalau untuk kerahnya sendiri nih Sobat Jersey ya, kalau untuk dipakai katakanlah ngantor, jalan gitu, ini masih oke banget. Belum tahu sih kalau mau dipakai olahraga segimana gitu ya, seperti yang di video sebelumnya ya, ketika kita mempermasalahkan kerah dan kita bandingkan dengan ucapan dari Bang Toni Kroos nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya sensasi ketika bahan menyentuh kulit nih Sobat Jersey. Benar-benar mengingatkan dengan material yang terjadi ketika awal-awal nih Sobat Jersey, yang ketika saya bilang tuh menggunakan material microdot itu tadi. Nyaman sih, enak sih, dan ya well sesuai sama harganya saja begitu. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai kenyamanannya nih Sobat Jersey. Apa jahitan-jahitannya, polanya gitu, dan ketika bergerak juga ya seperti biasa, nyaman banget nih Sobat Jersey. Lalu satu hal yang ingin saya point out begitu ya, secara visual ini nggak tahu ya, kalau dipakai ngantor nih ketika kayaknya akan oke banget nih Sobat Jersey. So untuk teman-teman yang mencari outfit ngantor, terutama di hari Jumat yang seragamnya bebas gitu, jersey ini bisa dipertimbangkan nih menurut saya. Lalu selanjutnya kita akan membahas jersey ini dari hal-hal yang saya senangi sampai ke hal-hal yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Kita mulai dari hal yang saya senangi nih Sobat Jersey. Well, hal yang saya senangi adalah simplicity, kesimpelan yang terjadi di jersey ini nih Sobat Jersey. Material logo juara, material logo Persija itu
keep it simple, sederhana banget, tapi cukup stand out, ya, muncul banget di jersey ini nih Sobat Jersey. Lalu tidak lupa berbicara detail-detail kecilnya nih Sobat Jersey. Detail-detail kecilnya itu ngena banget, dan adanya kancing cadangan ini tadi juga ya menurut saya menunjukkan betapa detailnya diperhatikan nih di jersey ini oleh brand juara nih Sobat Jersey. Dan kalau untuk teman-teman yang mencari outfit kantor, apalagi di Jumat itu kantornya memberikan izin untuk outfit bebas gitu ya, ini sih rekomen banget menurut saya gitu. Dari pemilihan warnanya, dari apa yang terjadi gitu ya, nggak malu-maluin ketika dipakai gitu. Mau pakai hangout oke, yang tadi juga Koko bilang ngantor juga oke. Jadi ya untuk fashion ini masuk banget nih Sobat Jersey. Dan selanjutnya kita akan ke bagian yang Koko pertanyakan yang terjadi di jersey ini nih Sobat Jersey. Seperti yang ketika saya dikirimin jersey edisi 93, di video itu saya bilang satu faktor yang faktor yang membuat jersey ini kurang gitu ya, yaitu fakta bahwasanya jersey ini tidak dipakai di pertandingan nih Sobat Jersey. Disayangkan banget, udah keren-keren begini, apalagi yang goalkeeper itu yang emas dengan list hitam itu, wah keren banget gitu. Cuman ya, dipertanyakan aja kenapa tidak dipakai tanding gitu. Dan kalau kita mengingat fenomena beberapa minggu terakhir gitu ya, yang mana ada PSM gitu yang menggunakan jersey untuk merayakan berapa tahun kerjasama dengan Semen Bosowa gitu nih Sobat Jersey. Jersey-nya lain dari yang dipakai tanding dan pada akhirnya bisa dipakai di liga gitu nih Sobat Jersey. Mungkin di masa depan ya, kalau dibuat lagi jersey edisi ulang tahun gitu, ya bisalah dipakai di pertandingan begitu, supaya kita yang beli gitu juga tidak merasa aduh sayang banget nih tidak dipakai tanding begitu. Karena pada akhirnya menurut saya gitu ya, kalau jersey ulang tahun dirilis hanya begini-begini aja, itu terkesan banget untuk nyari cuan tambahan gitu nih Sobat Jersey. Ya kalau bisa dipakai tanding kan akan gimana ya, tentu akan menambah daya tarik lagi menurut saya begitu nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian kesimpulan dan rating dari Koko untuk jersey ulang tahun Persija edisi 94 ini nih Sobat Jersey. Untuk kesimpulannya sendiri nih Sobat Jersey ya, elegan dan cocok dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang selain sepak bola nih Sobat Jersey. Katakan hangout bareng temen, nge-mall, bahkan untuk ngantor yang saya bilang tadi gitu ya. Dan memang dari potongan ini polo shirt banget ketimbang jersey gitu ya. Jadi cocok banget untuk kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi begitu nih Sobat Jersey. Lalu untuk rating pribadi dari saya untuk jersey ini, saya akan memberikan rating untuk jersey Persija edisi ulang tahun ke-94 ini di angka 7,15 dari 10 nih Sobat Jersey. Semuanya sudah oke. Nice try banget apa yang dicoba lakukan oleh juara di jersey ulang tahun ini. Namun ya itu tadi fakta bahwasanya tidak dipakai tanding. Ya semoga bisa diperbaiki lagi di season depan begitu, kalau ada lagi jersey ulang tahun begitu. Ya itu dia tadi Sobat Jersey, review dari saya untuk jersey edisi ulang tahun ke-94 dari Persija nih Sobat Jersey. Buat teman-teman yang memiliki pendapat berbeda ataupun pertanyaan, langsung saja di kolom komen. Kita akan diskusi di sana nih Sobat Jersey. Sekali lagi Koko ingatkan untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak lagi yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.